Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Selamat Bu. siang, Ya, Ibu. Bu. Apa kabar hari Selamat ini? siang, Bu. Kabar Gimana baik. kabarnya? Bu, kabar baik, Bu. Sehat. Puji Tuhan. Kalau semua kita dalam keadaan sehat ya. Walaupun di siang-siang hari seperti ini, di jam uh, pelajaran terakhir, kita tetap semangat dan Ya, menjalankan pembelajaran kita sesuai dengan yang kita harapkan bersama ya. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan kita ya, pada minggu yang lalu di awal-awal pertemuan di semester 1, Ibu meminta kalian untuk selalu membawakan Alkitab dan mada baktinya. Ayo, siapa yang tidak membawa hari ini? Bawa bawa, semua Bu. ya, Ibu harap. Ya, Bawa, Bu. Bawa, Ya, Bu. syukur ya. Baik, kita akan masuk ke bagian doa pembukaan sebelum belajar ya. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silahkan Ibu silakan baik, Mbak Ibu. Sri Francisca untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Sudah, Bu? Terima kasih, Iya. Nak Sri Francisca. Baik, kita semua pada hari ini akan mempelajari tentang tema pembelajaran kita, yaitu Yesus, pemenuhan janji Allah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mencek dulu kehadiran anak-anak Ibu yang hebat ini ya. Ibu panggil dulu. Ibu cek ya. Maria, Ada, Bu. Metaria, Hadir, Bu. Sri Francisca, Hadir, Bu. Francisca Nita, Ya, hadir, Bu. Petrus Joko, Hadir, Bu. Andra, Justinus. Hadir, Bu. Puji Tuhan ya, hadir semua anak-anak Ibu. Baik, tema pelajaran kita hari ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami makna janji dan makna janji Allah kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan kita bisa menganalisis manusia, kemanusiaan dan keilahian Yesus sebagai wujud yang menyelamatkan berdasarkan teks kitab suci. Yang ketiga, yaitu mampu mewujudkan sikap yang semakin mengimani Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, yaitu dapat merumuskan doa syukur atas karya penyelamatan Allah ya bagi kehidupan kita semua ya. Baik, kita akan masuk ke menggali pengalaman hidup tentang janji. Baik, sebelum kita bersama-sama menonton video, nanti akan Ibu tayangkan video tentang bagaimana janji seorang ayah kepada anaknya. Ya, Ibu mau mengajak kalian dulu melihat ya, bagaimana kehidupan kita ya tentang menanggapi tentang janji itu ya. Baik, Ibu mau bertanya di sini satu-satu ya. Anakku Baik, Justinus, Bu. apakah kamu pernah berjanji? Siap, Bu. Pernah, Bu. Nah, Maria pernah juga berjanji? Pernah, Bu. Kalau dijanjikan sesuatu oleh orang tua atau teman pernah ya?
Pernah. Iya. Baik. Kita akan melihat ya, bagaimana di sini nanti ya video tentang seorang ayah yang menjanjikan sesuatu kepada anaknya ya. Baik, itu tadi ya video yang bisa kita lihat bersama. Ibu minta tanggapan dari anak-anak ibu yang hebat ya mengenai video yang telah ibu tayangkan tadi ya. Melalui beberapa pertanyaan penuntun di sini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah menonton video tentang janji seorang ayah? Anak-anak ibu yang hebat silahkan. Sedih, Bu. Baik. Iya, sedih banget, Bu. Endingnya sedih. Sedih ya. Dia enggak bersyukur itu anaknya itu, Bu. Anaknya nggak bersyukur. Silakan, Iya. yang lain bisa menanggapi. Saya, Saya- Bu, Ya silakan. Petrus, bapaknya itu hebat loh, Bu. Dia mau bertanggung jawab, mau membahagiakan anaknya, tapi anaknya itu kurang bersyukur. Betul. Nah, iya benar. Yang lain, bagaimana tanggapannya melihat video tadi? Anak itu menyesal, Bu, tapi sudah terlambat, Bu. Betul. Ya, Ya, penyesalan betul, Bu. ya, terlambat. Ya benar sekali. Ya. Baik, ya. Untuk diketahui bersama, video tadi merupakan video seorang ayah yang berjuang membesarkan anaknya seorang diri ya, walaupun bapaknya dalam keterbatasan. Bapaknya itu tadi kan cacat, tambah lagi bapaknya adalah seorang sopir bajai ya. Itu dalam keterbatasan hidup ya, namun bapaknya tetap berjanji untuk mendampingi anaknya, membesarkan anaknya dengan sepenuh hati. Namun apa yang terjadi, si anak ini tidak bersyukur atas kerja keras, atas usaha yang bapaknya perjuangkan. Baik, yang kedua, ya, kita akan menanggapi bagaimana konsekuensi dari sebuah janji. Konsekuensi dari sebuah janji. Apa yang harus dilakukan untuk sebuah janji ini? Silakan anak-anakku, tanggapannya. Harus ditepati, Bu. Iya, benar ya. Harus ditepati. Dan apa lagi? Selain ditepati, di apa lagi? Rela berkorban, Bu. Rela berkorban, benar sekali. Bertanggung jawab, Bu. Bertanggung jawab, ya pintar ya. Anak-anakku yang hebat, benar ya. Konsekuensi sebuah janji itu harus ditepati, harus dilaksanakan, harus dilakukan ya. Kita harus
dengan berbagai macam cara agar apa yang kita janjikan itu dapat kita wujudkan. Kalau sudah berjanji, jelas orang akan mengharapkan bahwa kita akan menepati janji kita itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun janji itu memerlukan yang namanya suatu pengorbanan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak itu tadi ya. Dengan penuh pengorbanan, dia menepati janjinya untuk membesarkan anaknya walaupun dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan yang ada di janji, karena lihat bersama ya bahwa karena apa? Karena rasa cinta. Rasa cinta, Bu. Kemudian ingin membahagiakan orang lain, ya kan? Iya, Ya. seperti yang dilakukan oleh Bapak itu tadi. Dia sangat cinta kepada anaknya. Dia juga ingin membahagiakan anaknya. Dia berjuang, bersusah payah ya. Kemudian dia melakukan sesuatu agar anaknya itu merasa bahagia. Untuk mewujudkan harapannya ya, cita-cita itu juga bisa dilakukan oleh seseorang dalam mengungkapkan yang namanya janji. Baik, kita akan masuk ke bagian pendalaman kitab suci. Bagaimana janji Allah kepada manusia di dalam kitab suci. Di sini Ibu minta kalian untuk bisa masuk dalam kelompok ya. Iya, Bu. Dibagikan secara langsung. Kelompok yang pertama yaitu Maria, kemudian Sandra dan Sri Francisca. Sedangkan kelompok yang kedua Franciscanita, Petrus, Metaria, dan Justinus ya. Itu yang kelompok yang kedua. Ibu minta kalian membuka kitab sucinya. Silakan membaca teks kitab suci Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Itu ya kelompok 1 Kejadian dengan Yesaya, Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 11 itu kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 silakan ya dari Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 dan Yohanes 10 ayat 24 sampai 30. Itu tentang janji Allah kepada manusia. Silakan ya. Baik, kita langsung masuk ke dalam pertanyaan pendalaman. Masing-masing kelompok silahkan menunjukkan ayat yang menyatakan bahwa Allah berjanji kepada di bagian mana. Kelompok 1 silahkan Kejadian 3 ya, dan Yesaya 7 silahkan. Kelompok 2 mendalami ya, dan menunjukkan tentang janji Allah dari Lukas 2 dan Yohanes 10 ya. Ada 2 pertanyaan pendalaman di sini. Yang pertama silakan tunjukkan ayatnya. Yang kedua bagaimana Allah menempati janjinya berdasarkan teks itu ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Sudah, Bu? Sudah. Kelompok Ya. 1 siapa nih yang mau jawab? Maria. Nah, silakan atau kelompok saya? 1. Saya bab 7 ayat 10 sampai 14, Bu. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah berjanji Ya, silakan. itu terletak di ayat 14, Bu. Ya. Lalu pertanyaan kedua langsung dijawab saja Maria. Allah menepati janjinya dengan mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, Bu. Iya, betul sekali ya. Baik. Tambahan dari kelompok 1, Ibu. Iya, silakan. Ya, tadi kan teman kami Maria sudah bilang ayat dari Yesaya. Kemudian sekarang yang keduanya kami ambil dari Kejadian lagi, yaitu ayat 14 sampai 15. Allah tetap sangat mengasihi manusia, maka ia berkehendak memulihkan hubungan yang telah rusak tersebut dengan menjanjikan juru selamat. Nah, itu dia.
Ya, pintar sekali si Francisca ya. Betul sekali Iya. bahwa Allah menunjukkan bahwa Dia memang benar-benar menjanjikan juru selamat bagi manusia yang terwujud dalam diri Yesus Kristus Yesus. Sang Immanuel itu tadi ya. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu berdasarkan bacaan kitab suci di atas, tunjukkan ciri kemanusiaan dan keilahian Yesus berdasarkan teks itu ya. Ciri-ciri kemanusiaan dan keilahian Yesus. Silahkan. Justinus, Iya, Bu. silahkan anakku. Apa ciri-ciri kemanusiaan dan keilahian dari Yesus? Berdasarkan 4 teks kitab suci yang sudah kalian baca tadi. Ya, Bu. Ciri-ciri kemanusiaannya itu, Bu. Yesus dilahirkan, Bu. Iya, betul sekali. Yesus dilahirkan. Yang lain lagi, apa? Itu Saya, Bu. kemanusiaan loh. Ciri-ciri Yesus kemanusiaan Yesus. dikandung dari seorang perempuan, Bu. Dikandung seorang perempuan. Benar sekali. Ada lagi? Petrus tadi mau jawab itu. Saya, Bu, coba, Bu, menambahkan aja. Silahkan, Petrus. Yesus lahir berawal dari bayi, layaknya manusia pada umumnya. Dan juga Yesus punya orang tua, yaitu Ibu Maria. Ya, benar sekali ya. Kemudian ciri-ciri kealahan Yesus, ada yang tahu? Anak-anakku yang hebat, ada yang tahu di Ketika sini? Yesus lahir, tahu Bu, Nita Bu, ketika Yesus lahir, itu bala tentara surga hadir Bu. Kalau Justinus yang lahir, bala tentara surga nggak hadir mungkin Bu. Terima kasih. Ya, pintar sekali. Nah, Nita ya, pintar sekali. Yesus lahir, ciri-cirinya ada bala tentara surga yang hadir ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Itu hadirlah para malaikat ya. Itu. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri kealahan Yesus selain itu dari tindakannya apa? Yesus melakukan Apa yang dilakukan? Mujizat, Bu. Melakukan Ya, mujizat pintar dan sekali tanda. ya. Iya. Bahwa Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat. Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Allah, Bu. ya. Baik. Kemanusiaan dan kealahan Yesus ya. Manusia diciptakan secitra dengan Allah, artinya manusia diciptakan seturut segambar ya, dalam dimensi kemanusiaan, jasmani dan rohani ya. Itu. Manusia juga punya dimensi itu ya, ketika manusia dilahirkan, tetapi tetap tidak sama dengan Allah itu sendiri. Menurut iman Kristiani, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Menjelma berarti tidak hanya pura-pura, tetapi sungguh menjadi manusia. Tujuan Allah menjelma menjadi manusia karena Allah solider ya dengan manusia. Baik anak-anakku ya, itu tadi pembelajaran kita. Sebelum kita tutup ya, Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran kita bisa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kita. Dalam hal ini, Ibu mengajak kalian untuk merenungkan berdasarkan situasi hidup kita masing-masing ya. Hidup Ibu dan kalian semua ya, kita bersama yang terjadi saat ini. Maka janji saya kepada Tuhan itu seperti apa untuk saya jalankan. Silahkan kalian keluarkan alat tulisnya untuk menulis janji saya kepada Allah. Itu refleksinya ya. Silahkan tulis. Sudah, Bu. Sudah? Sudah ya. Baik. Untuk minggu depan, sebagai tugas kalian ya, kalian Ibu minta untuk menulis sebuah doa
atau puisi, silahkan. Ya. Mau yang membuat doa silahkan, mau yang membuat puisi silahkan. Tentang rasa syukur atas karya keselamatan Allah, ya, sehingga dapat semakin mengimani dan menghayati iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tugas untuk minggu depan. Baik, sudah paham tugasnya anak-anakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik, Ibu akan simpulkan ya sebelum kita doa penutup. Konsekuensi dari sebuah janji adalah harus ditepati, meskipun memerlukan yang namanya suatu pengorbanan. Tuhan sangat prihatin atas kedosaan manusia, kemudian Tuhan menciptakan dan mengutus dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan memahami Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cintanya, meneladani cinta Allah itu sendiri. Allah hadir ke dunia melalui diri Yesus Kristus. Yesus tidak meninggikan dirinya, namun ia tetap rendah hati, solider, ya, dan mau hidup bersama-sama sebagai manusia untuk membantu, untuk menolong, untuk menyelamatkan manusia. Sampai di sini anak-anakku, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Silakan satu orang ya untuk Kak Petrus. Baik, teman-teman, mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sudah, terima kasih Nak Petrus atas doanya. Ya, Bu. Kita bertemu minggu depan di waktu pembelajaran yang sama ya. Salam sehat untuk kita semua dan selamat siang. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Persilahkan Bu Maria. Makasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit, tidak banyak ya. Secara keseluruhan, mulai dari sintaknya, dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, saya melihat sudah ada kesesuaian dan sudah sangat tepat. Pendahuluannya sudah diisi dengan sapaan kepada peserta didik, presensi, dan menyebutkan materi pada hari itu. Kegiatan intinya juga sudah disampaikan dengan jelas, penjelasannya sudah baik, juga ditampilkan video-video di sana untuk menambah pemahaman peserta didik. Dan kegiatan penutup juga sudah baik, walaupun mungkin ya ada sedikit minus karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semua slide yang tertayang. Jadi mungkin pemahaman kita agak sedikit ngambang, sedikit saja. Tapi secara keseluruhan sudah baik, sudah ada simpulan dan refleksi. Mungkin itu saja untuk Ibu Heni Betrik hari ini. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria Dolorosa atas masukan-masukannya. Sama-sama. Memang waktunya memang sangat-sangat terbatas dan Betul, tidak semua betul. bisa saya tampilkan, Iya. tidak semua bisa saya sampaikan ya. Ya, Ini Oke. mungkin karena keterbatasan waktu. waktu betul. Iya. Terima kasih.